Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semuanya, amin. Saya percaya kabar kita pasti kabar sukacita, kabar yang luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Yuk kita dulu serentak berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, bahkan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya Tuhan. Mari angkatlah suaramu di hadapan Tuhan. Nyatakanlah cintamu kepada Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar rasakan Tuhan. Pribadi kita mau melekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan dekat kepada orang yang memanggil Dia. Tuhan mendengar hati yang remuk. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat pujian ini kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sembari engkau berdoa di hadapan Tuhan, mengangkat setiap penyembahanmu di hadapan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya mengairi setiap hati kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tersungkur di kaki-Mu. Yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Hadirat-Mu. Mari datanglah kepada Tuhan. Sembah Dia, agungkan nama-Nya. Terima kasih. Biarlah kami sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia. Haleluya. Sembah Tuhan dimuliakan kita. Mari datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami tersungkur di kaki Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus. Umat-Mu datang mencari wajah-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Bila kami berseru dan berdoa Tuhan hanya kepada-Mu. Terima kasih. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami.
Hadirat-Mu yang kudus itu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang hidup. Terpuji nama-Mu. Dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Biar terus-menerus Tuhan membawa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh-sungguh katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Satu tepukan, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersuka cita bagi Allah kita, bersama kita katakan, amin. Sekali lagi kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat-Mu bagi Allah kita. Haleluya. Mari lirik dulu kiri kanan saudara, muka belakang saudara. Lihat mereka dengan hati yang gembira, dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri kepada saudara kita. Amin saudaraku. Kita yakin dan percaya sukacita yang baru ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersama-sama menari bagi Allah kita. Ajaib Kau Tuhan. Saya mau melihat tepuk tangan kita, bahkan senyuman yang terbaik kita bagi Tuhan. Lebih lagi yuk katakan. Saya mau kita semuanya bertepuk tangan dengan sukacita. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan.
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yuk bersama katakan, hanya Kau yang layak dipujikan. Mari melompat bagi Allah kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus kita Raja mulia, amin. Katakan lebih kuat lagi, katakan Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus. Kemenangan terjadi atas tempat ini, amin. Anak-anak mudanya Tuhan harus lebih antusias, semangat, memuji Tuhan. Yo, yeah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib. Katakan, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yesus adalah Raja mulia, amin. Sekali lagi berikan dulu tepuk tangan dan sorak-sorak keagungan bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hebat. Biarlah sukacita kami semuanya bersumber dari Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami sampai kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Firman yang mengubahkan. Firman yang membangkitkan iman kami. Roh kami dibakar. Roh kami diperbaharui. Dan semakin dekat dan melekat kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terus arahkan hati, jiwa dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Tetap terkoneksi kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Angkat kedua tanganmu. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan kita berdoa supaya lewat media ataupun dalam keterbatasan hari ini, kita masih tetap bisa dipertemukan dalam persekutuan ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan terus akan menolong, Tuhan terus akan menyertai, dan Tuhan terus akan memberkati kita. Kita terus berdoa sehingga
Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa berkumpul bersama-sama, sehingga kita bisa bertegur sapa, saling menyatakan kasih dalam Kristus satu dengan yang lain. Dan semua jemaat Tuhan yang tetap setia boleh beribadah bersama dengan kami walaupun melalui live streaming. Kami terus mengucapkan terima kasih dan kiranya terus kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita terus boleh semakin dewasa dalam Tuhan dan kelak kita juga akan boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Katakan amin. Baik, pada saat hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema bahwa pencobaan adalah hal yang penting untuk membuktikan kualitas kehidupan kita. Mari kita membuka kitab kita bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kita membaca secara bersama-sama 2, 3 ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Dunia ini telah menjadi dunia yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan dan penuh dengan kesulitan. Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia akan berpeluh, akan bersusah payah untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Bahkan juga bagi wanita akan menjadi susah dalam masa mengandung dan sakit pada masa melahirkan. Ini membuktikan bahwa dunia di mana kita berada bukan lagi merupakan tempat tanpa masalah. Bukan lagi dunia tanpa ujian, bukan lagi dunia tanpa pencobaan. Tetapi justru di mana kita hidup hari ini, kita adalah orang-orang yang harus menghadapi ujian, harus menghadapi cobaan, dan harus menghadapi tantangan. Sebab itu sudah menjadi sesuatu yang digariskan untuk kita jalan. Tahukah saudara, apa yang dituliskan oleh Paulus dalam kitab Korintus ini? Kalau kita membaca dari ayat pertama, ini menceritakan tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir selama bertahun-tahun atau puluhan bahkan ratusan tahun mereka di sana. Lalu Paulus menjelaskan betapa Allah mengasihi orang Israel sehingga melalui Musa mereka dibebaskan. Dalam perjalanan mereka dari perbudakan menuju kepada tanah Kanaan atau waktu mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir itu, mereka tidak membebaskan diri dengan menyandang pedang. Mereka juga tidak membebaskan diri dengan upaya dan usaha mereka. Tetapi Allah oleh belas kasihannya lah yang membawa mereka dengan kekuatan kuasanya sehingga orang Israel bisa keluar dari Mesir. Dan tidak berhenti sampai di situ. Di tengah perjalanan ketika orang Israel menghadapi Laut Tiberau, maka Allah menyatakan keajaiban dan mujizatnya, Laut Tiberau pun terbelah menjadi dua. Sehingga orang Israel bisa berjalan tanpa sebuah halangan atau tanpa harus tenggelam dalam laut itu. Bahkan juga saudaraku banyak perkara-perkara hebat lagi, termasuk mereka diberi makan mana, bahkan juga ada tiang awan, bahkan tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Tapi saudara, pada kala itu Paulus mengatakan, ini adalah sebuah peringatan kepada kita. Bahwa nenek moyang kita dulunya disertai oleh Tuhan dengan makan makanan rohani yang sama. Bahkan juga minum minuman rohani yang sama. Tetapi apa yang terjadi kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh kita cek sebentar bagaimana dikatakan pada ayat yang ke
5 kita membaca pada ayat yang kelima dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima, di sana dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan kalimat ini, sangat penting bagi kita saudara, makanya dilanjutkan Paulus juga ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuatnya. Dalam kata lain begini, orang Israel saudaraku yang dikasih oleh Tuhan begitu dicintai oleh Tuhan, dan Allah begitu juga saudara dengan segala kuasanya membebaskan mereka dari Israel, dan disertai dengan perkara-perkara besar, hal yang tidak terpikirkan bahkan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia pun Allah kerjakan. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita adalah, walaupun begitu mereka tidak luput dari namanya pencobaan. Mereka tidak luput dari namanya godaan. Mereka tidak luput dari namanya ujian. Tetapi apa yang terjadi, walau penyertaan Allah begitu hebat, begitu luar biasa, bahkan Tuhan merencanakan hal yang besar kepada mereka. Bayangkanlah mereka tadinya diperbudak, tidak punya masa depan. Mereka hanya mengalami penderitaan setiap hari, sebab mereka adalah seorang budak yang tidak punya hak, bahkan tidak punya masa depan. Sekarang Allah datang membebaskan mereka, mau menawarkan atau memberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Pun di situ saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah begitu menyertai mereka. Namun, walaupun Allah menyertai mereka dengan tanda-tanda hebat dan besar, Allah tidak membebaskan mereka dari cobaan. Allah tidak membebaskan mereka dari ujian. Allah tidak membebaskan mereka dari segala pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, walaupun begitu hebat pekerjaan Tuhan atas hidup mereka, begitu besar cinta Tuhan atas hidup orang Israel, tapi tidak membuat mereka menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Apalagi yang kurang bagi orang Israel. Mereka diangkat dari perbudakan menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Hal yang tak terpikirkan, laut bisa terbelah menjadi dua, kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya? Tapi keadaan itu pun tidak cukup bagi orang Israel, yang Alkitab katakan pada ayat 5 tadi. Malah lebih besar atau lebih banyak orang yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam kata lain saudara, perbuatan Allah dalam kasih-Nya, dalam cintanya, dalam mujizatnya tidak mampu membuat mereka untuk menjadi berkenan kepada Allah, dengan catatan tidak jatuh kepada pencobaan. Sampai di sini boleh mengerti apa yang saya maksud, amin. Harusnya saudara, walaupun banyak godaan, cobaan, tantangan, ujian yang ada di sekitar mereka, mestinya mereka berkata, bagaimana mungkin lagi aku bisa jatuh kepada pencobaan, karena Allah begitu mencintaiku, begitu mengasihiku. Makanya Paulus mengatakan ini menjadi contoh bagi kita. Tahukah saudara, Allah juga telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan Dia menuntun kita melalui Yesus Kristus kepada sebuah kehidupan kekal, yang dimana kita sedang menantikannya, yaitu dalam kerajaan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, jangan seorang siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan orang Israel menuju kepada Kanaan, mereka justru tidak menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Apa yang membuat mereka tidak berkenan kepada Allah? Ada beberapa contoh yang Alkitab katakan, kalau kita membaca dari ayat 7 sampai ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan mereka jatuh kepada penyembahan-penyembahan berhala,
Bahkan juga mereka jatuh kepada makan minum atau dalam kata lain kepada pesta pora. Mereka juga jatuh kepada percabulan. Mereka jatuh kepada sungut-sungut. Bahkan mereka sampai mencobai Tuhan, sampai mereka juga dipagut oleh ular. Dalam arti kata saudaraku, sama halnya seperti kita waktu kita sedang berjalan menuju ataupun sebagaimana kita sedang berada dalam perlombaan iman kita. Dalam perlombaan iman kita ini ada godaan yang ingin mempengaruhi kita. Kalau kita bicara pencobaan, pencobaan itu adalah sesuatu yang mempengaruhi dan menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Supaya kita tidak lagi berjalan kepada tujuan kita. Perjalanan Israel dari Mesir kepada tanah Kanaan dengan berbagai cobaan tantangan harusnya membuat mereka tidak terpengaruh. Sama seperti sekarang saudara, dunia sedang berada dalam sebuah cobaan atau sebuah ujian yang besar, yaitu melalui virus COVID-19. Sekarang ini kita juga sedang dipertaruhkan saudaraku. Siapa kita dalam ujian ini? Siapa kita dalam cobaan ini? Apakah kita menjadi orang yang bersungut-sungut? Atau apakah kita menjadi orang yang ketakutan? Atau apakah kita menjadi orang yang justru jauh dari Tuhan? Bahkan mungkin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan meragukan Tuhan? Atau kita justru tetap setia dalam keadaan ini, kita justru mempertaruhkan hidup dan iman kita dan berkata, tidak akan pernah aku lemah. Tidak akan pernah aku bersungut-sungut, tidak akan pernah aku komplain, tapi apapun yang kualami, hal yang kupastikan adalah perjalanan iman saya tidak akan terpengaruh, saya tidak akan jatuh. Itu yang dimaksud oleh Paulus supaya kita bisa berdiri teguh dalam setiap keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, sebab tujuan kita jelas, tujuan kita sangat jelas, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, semua manusia pasti mengalami pencobaan. Dan kalau saya mau katakan kepada kita, sebenarnya cobaan apapun yang kita alami di bumi ini, itu hal biasa sebenarnya. Makanya Paulus berkata pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Kenapa disebut pencobaan biasa? Karena semua orang mengalami pencobaan. Dan setiap pencobaan yang kita alami di bumi sifatnya sementara. Bahkan kita dapat menanggungnya. Nah, kerap kali kita yang membesar-besarkan dan kita yang tidak meletakkan pada proporsi yang benar atau pada level yang tepat kepada pencobaan kita. Makanya Paulus mengatakan pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Biasa itu dalam arti kata saudara, semua orang mengalami ataupun merasakan kalau dia mengalami cobaan, godaan seperti yang kita alami. Kalau kita coba saudaraku, saya coba mendekatkan pengertian kita sama seperti ini contohnya. Kalau kita baru belajar main gitar, ini baru belajar main gitar 1 hari atau 2 hari, pasti tangan kita atau ujung jari kita akan terasa sakit. Lalu kalau kita mengeluh biasanya kepada orang ngajarin kita main gitar, aduh tanganku sakit lah, kak tanganku sakit, atau om tanganku sakit waktu belajar, atau pak tanganku sakit. Apa kata guru kita atau yang mengajar kita? Oh itu biasa. Kalau belajar main gitar memang awal-awalnya begitu, biasa. Artinya apa? Setiap orang yang belajar main gitar pada awalnya akan mengalami hal yang sama. Kecuali tangannya tangan besi. Kalau tangannya tangan besi malah sekali tekan itu gitar putus. Tapi kan pasti katakan, oh itu biasa. Artinya kenapa biasa? Sebab setiap orang yang belajar gitar pada awalnya pasti tangannya sakit. Sama seperti kita, contohnya kalau kita jarang olahraga, tiba-tiba kita semangat olahraga, lalu hari pertama kita olahraga, biasanya hari kedua atau hari ketiga badan kita pegal-pegal, sakit rasanya. Lalu waktu kita mengeluh, apa kata orang sama kita? Oh itu biasa karena kamu udah lama gak olahraga, ini kan baru 1 hari 2 hari, makanya terasa pegal-pegal. Kenapa disebut biasa? Sebab semua orang kalau melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan,
pasti juga mengalami rasa pegal-pegal. Sampai sini nangkap, amin? Sama seperti contohnya ada orang yang patah hati. Lagi jatuh cinta sama ceweknya atau pacarnya ataupun cowoknya. Tetapi entah kenapa saudara tiba-tiba putus. Maka dia akan mengatakan, aduh hatiku hancur, hatiku sakit, atau aku sedih sekali. Kenapa? Aku baru diputusin pacar yang padahal aku suka sama dia. Lalu apa kata orang? Oh ya sabarlah, biasa itu. Memang saya tahu kamu sedang mengalami rasa sakit. Artinya setiap orang yang mengalami hal yang sama, pasti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, merasakan juga seperti apa yang kita rasakan. Sampai sini ngerti, amin? Maka Paulus mengatakan, kalau kita mengalami ujian cobaan di bumi ini, itu biasa. Artinya semua orang juga pasti mengalami respon yang sama. Dan ujian dan cobaan itu penting bagi kita untuk membuktikan kualitas hidup kita. Sebab dengan adanya pencobaan kita dapat mengukur kualitas hidup kita. Kerap kali Allah mengizinkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menguji kesetiaan kita. Dia kasih kesempatan kepada kita, dicobai kita, dikasih kesempatan untuk tidak setia. Untuk menguji kesabaran kita. Kerap kali Tuhan izinkan kita diberi kesempatan kepada kita. Bagaimana kita saudaraku untuk tidak sabar atau meledakkan emosi dan amarah kita. Bahkan saudara untuk menguji panggilan kita. Kerap kali Tuhan izinkan kita masuk kepada sebuah keadaan. Di mana kita bisa mengambil keputusan untuk berhenti dari panggilan atau dari pelayanan kita. Maka kerap kali sering kita berpikir, waduh entah enggak panggilannya aku ini. Atau enggak dipanggil Tuhannya aku melayani. Aduh aku kayaknya enggak usah pelayanan lagi deh. Aku enggak usah lagi ikut di pelayanan gereja deh. Aku enggak usah lagi jadi pelayan deh. Karena ada situasi di mana Anda seperti berada dalam sebuah titik nol. Anda di sebuah persimpangan saudara. Lalu Anda berpikir saudara bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk berhenti. Padahal itu sebenarnya diberikan Tuhan kesempatan kepadamu untuk menentukan sebuah kualitas hidupmu. Kalau engkau berkata, walaupun memang sepertinya ada kesempatan bagiku untuk undur, aku sepertinya ada pilihan untuk berhenti dari panggilan dan pelayananku, tapi ini waktunya kupastikan aku tidak mundur, aku tidak akan berhenti, sebab aku tahu Allah menyertaiku. Yang ngerti katakan amin. Ini yang menjadi penting bagi kita saudara. Makanya Paulus mengatakan pencobaan yang kau alami adalah biasa. Karena setiap orang pernah juga mengalami seperti sebuah persimpangan dalam pelayanan. Semua orang juga pernah merasa kering. Semua orang juga pernah merasa ingin mundur. Semua orang juga pernah ingin merasa, aduh gak usah dilanjutin lagi. Tetapi kenapa perasaan itu muncul? Karena itu adalah hal biasa untuk menguji. Bahkan untuk saudara membuktikan dan mengukur kualitas kehidupan kita. Makanya Yakobus pernah berkata dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya begini, Allah menginginkan kita pada saat cobaan datang kita harus tahan uji. Tahan uji yang dimaksud kita tidak tergoda, kita tidak jatuh dan kita tidak terpengaruh. Tapi alasan kita tidak tergoda, tidak jatuh bukan karena reputasi kita. Atau bukan karena kita malu sama orang lain. Atau bukan karena kita mungkin saudaraku nanti aku dibully orang lain. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Katakan amin. Kerap kali kesucian kita juga harus diuji. Ada orang saudaraku tidak jatuh kepada, katakanlah kepada perselingkuhan atau perzinahan. Karena nggak ada yang menguji atau nggak ada yang mencoba. Atau ada yang mencoba mungkin tidak seperti harapan, bukan harapan. Atau ada orang yang mencoba menggodain dia, ya, yang menggodain ini opung-opung gitu ya. Yang menggodain ini udah giginya tinggal satu, ya jelas nggak tergoda saudara. Berkata, amit-amit dia udah bau tanah, goda lagi, ngaca dong, opung.
bentar lagi mau mati. Ya gitu mungkin. Tapi coba saudaraku, yang menggoda itu adalah, waduh, seperti bintang film, ganteng. Udah pasti ganteng kalau bintang film ya. Nah, udah ganteng, kaya, romantis. Wow, digodain pula lagi kita. Tak peduli apakah perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki, dia digodain oleh wanita. Atau kalau perempuan digodain oleh laki-laki. Nah, di situ saudaraku sebenarnya adalah sebuah kesempatan kepada kita. Waktu kita sedang diperhadapkan kepada hal itu sebenarnya bukan menjadi musibah, tapi adalah sebuah kesempatan. Sebab ketika kita berada di posisi itu, itulah kesempatan membuktikan nilai atau kualitas yang terdapat dalam diri kita yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saudara mengerti apa yang saya maksud ini, amin? Anda tidak bisa melihat seseorang dari bentuk wajahnya yang polos, atau mungkin dia kalem. Lalu sepertinya saudara, orang ini pasti tahan godaan, tahan ujian. Kalau digoda cewek ataupun cowok, nggak mungkin jatuh. Kalau cuma kita melihat dari hal seperti itu belum kelihatan. Tapi ketika benar-benar dia berada di situasi yang memungkinkan dia bisa jatuh, maka waktu dia berkata tidak, dan dia melakukannya karena takut sama Tuhan, maka disitulah kita melihat apa yang selama ini tidak terlihat menjadi kelihatan. Ternyata orang ini adalah kualitas kesuciannya tidak diragukan lagi. Yang ngerti katakan amin. Tapi harus dicatat saudara. Kalau orang, saudaraku, contoh seperti sekarang, kalau ada CCTV, orang takut buat salah. Kenapa? Dia sadar ada CCTV, nanti saya ketahuan. Atau kalau dilihat oleh orang sekitar, dia takut bertindak hal yang jahat atau yang bejat karena dia malu sama orang. Makanya saudara, kalau itu yang kita lakukan, kalau gara-gara itu kita takut, pasti kalau nggak ada CCTV, nggak ada orang, pasti kita akan berani melakukan. Sekarang saudara, kita bukan bertuhankan CCTV, kita bukan bertuhankan manusia, tapi kita bertuhankan Allah yang hidup, yang melihat kita dimanapun kita berada. Makanya saat ujian datang, itulah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah, katakan amin. Akan membuktikan seberapa sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan dan kerajaannya. Waktu ujian dan tantangan itu datang, mestinya itu yang ada pada orang Israel. Waktu orang-orang sekitar mulai membujuk mereka jatuh kepada penyembahan berhala, mestinya mereka berkata, bagaimana mungkin aku melupakan kebaikan Allah yang membebaskan kami dari Mesir. Sama seperti kita, waktu kita saudara ingin jatuh kepada dosa apapun, saudaralah yang tahu apa godaan yang sedang terjadi atas hidup saudara. Harusnya kita berkata, bagaimana mungkin aku lagi mengkhianati korban Kristus yang sudah mati bagiku. Maka inilah saudaraku cara kita memuliakan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Dan dikatakan juga di situ bahwa ketika kita dicobai, Allah memberikan kamu jalan keluar. Artinya Allah memberi jalan keluar ketika kita sadar akan Allah. Ketika kita tahu Allah ada dan melihat kita, maka saat itu kita pastikan bahwa kita tidak mau terpengaruh, tidak jatuh. Dan disitulah jalan keluar yang tepat bagi kita. Karena kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, saya berharap setiap kita yang mendengar hari ini, seberapapun kita yang mendengar, mungkin kesabaran saudara diuji dan dicobai. Itu hal yang baik. Kita sering berkata begini kan, jangan pancing dulu aku, jangan pancing dulu, tolong jangan pancing aku dulu, nanti emosi aku. Harusnya saudara salah kalimat itu. Mesti berkata, kita nggak usah bilang jangan pancing aku, jangan pancing aku. Yang kita bilang begini, biarkan dia terus mancing kita, tapi yang kita perintahkan hati kita. Sekalipun dia pancing-pancing, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tangkap sampai sini, amin. Kerap kali kita berkata begitu, jangan buat dulu aku emosi, tolong jangan buat dulu aku emosi. Tetapi sebenarnya kita nggak perlu menghentikan orang itu. Yang harus kita hentikan adalah reaksi kita saat diuji, saat dicoba, saat dipancing.
untuk tidak bereaksi, untuk tidak jatuh, tetapi berkata, aku harus sabar, aku harus menahan amarah, aku harus tetap setia. Yang ngerti katakan amin. Saya yang ngomong ini saja saudara belum bisa menuntaskan persoalan ini secara tuntas. Karena memang harus kita sadari, Alkitab pernah mengatakan kepada kita begini, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau saya mau beritahukan pada kita, kenapa kerap kali waktu kita sadar apa yang kita perbuat diketahui oleh orang lain, maka kita pasti jaga image, kita pasti menjaga perbuatan kita. Kenapa? Karena kita sadar ada orang yang melihat. Nah sama seperti kita sebenarnya, cuman ini kan harus kita praktekkan setiap hari, walaupun ini sulit secara daging gini. Ketika kita sadar sebenarnya, waktu ada orang yang memancing amarah emosi kita atau menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa, ketika kita sadar itu sebuah ujian dan Allah sedang memperhatikan reaksi kita, maka kita pasti menjaga sikap. Katakan amin. Tapi masalahnya kan, kalau kita boleh jujur, saya yakin sekali waktu saudara meledakkan amarah saudara, jangankan ingat Tuhan saudaraku, ingat diri sendiri pun bisa tidak ingat. Pasti itu. Waktu kita mengambil sebuah keputusan yang salah, yang konyol, pasti saudaraku kita seperti tidak mengingat sama sekali Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Padahal itu cobaan. Teman-teman di sekitarmu bisa mencoba kamu, udah ayolah. Ngapain kau juga mesti ikut live streaming itu? Bahkan pikiran kita bisa menggoda kita. Atau kita diajak oleh teman-teman mungkin ke diskotik, clubbing, atau kemana aja saudara. Atau mungkin pacar saudara, ataupun siapa saja satu kantor saudara ingin membawa saudara kepada hal-hal yang tidak patut. Yang harus saudara lakukan bukan menyingkirkan orang itu, tetapi membentengi dirimu sembari berkata, aku sadar, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi hari ini. Aku yakin juga Tuhan tahu mereka ini sedang dipersilakan untuk mencoba aku. Tapi saat ini aku buktikan bahwa aku berpihak kepada Allah. Dan aku berkata tidak kepada mereka. Dan aku berkata, Tuhan, aku menjaga hati dan perasaanmu. Katakan amin. Itu artinya kita bertuhan. Karena Tuhan itu hidup. Jangan Tuhan hanya kamu panggil ketika virus corona mengancam nyawa saudara. Tapi ketika kita saudara berada dalam berbagai godaan yang bisa melukai hati Tuhan, kita tidak berseru kepada Tuhan. Sebab pada saat kita dicobai, itu bisa menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kita bisa memuliakan Allah setinggi-tingginya lewat cobaan yang dihadapkan kepada kita kalau kita menang. Dan pada kala itulah kita juga menghina dan menginjak-injak setan dengan kuasanya. Katakan amin. Tapi versi yang kedua, bisa pada saat kita diuji, pada saat kita dicobai saudara. Apakah kesucian kita diuji, emosi kita diuji, kesetiaan kita diuji, atau ketamakan kita diuji. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya kita diuji supaya jadi tamak gitu. Tapi pada kala itu bisa juga kita jadikan itu menghina Allah dan memuliakan setan. Dengan cara apa? Ketika kita terhasut, tergoda dan jatuh, begitulah cara kita menghina Allah. Dan kita memuliakan setan. Tapi saya berharap saudara, kita harus menginjak-injak segala pekerjaan setan dengan cara memenangkan setiap ujian, cobaan yang sedang menghampiri kita hari ini. Katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Banyak mungkin di antara kita berkata, aku salah, aku gak mau lagi aku. Ngapain lagi ikut Tuhan? Sudahlah, samanya semua orang itu yang rajin gereja juga sama saja. Lebih baik seperti aku gak pernah ke gereja, tapi tidak sejahat yang itu. Orang itu ke gereja setiap hari tapi mulutnya seperti pisau silet. Maka saudara, hal ini bukan berarti saudara berada di pihak yang benar. Harusnya Tuhan ingin memakai saudara untuk menjadi contoh yang baik. Lewat ujian itu karena diperhadapkan orang-orang yang berlabel
agama ataupun mungkin aktif dalam aktivitas-aktivitas gereja, tapi hidupnya tidak menunjukkan sebuah kualitas yang benar. Harusnya saudara, waktu engkau diuji dalam keadaan itu, engkau harus tahan uji dan berkata, Tuhan, aku tidak akan lemah hanya karena orang ini, tapi aku akan membuktikan bahwa aku sungguh-sungguh mengikut engkau di sepanjang hidupku. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, poin yang selanjutnya bahwa pencobaan membuat kita mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita itu dibuktikan atau akan menjadi muncul saat kita berada dalam ujian. Seseorang yang jatuh kepada korupsi, selama ini kita tidak mengetahui hatinya apakah orang ini jujur atau tidak. Tapi waktu dia diberi kesempatan atau ada peluang untuk korupsi lalu dia jatuh kepada korupsi, kita mengetahui rupanya hatinya tamak. Waktu kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa juga, saudaraku, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Maka daripada waktu kita berada dalam ujian dan cobaan itu, dari situlah kita melihat bagaimana apa yang ada di hatinya. Katakanlah contohnya, orang itu berada dalam sebuah ujian, sama seperti Ayub. Waktu Ayub dicobai, maka orang melihat hatinya atau isi hatinya dengan jelas. Pada kala itu isi hatinya benar-benar muncul ketika dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kan kita tidak tahu selama ini itu yang ada dalam hatinya, saudara. Bahkan walaupun dia mungkin sewaktu sehat jaya dan makmur, dia mengatakan, semua yang kualami ini dari Tuhan, puji Tuhan, semua baik-baik. Tapi kan itu belum tentu dari hatinya. Bisa lip service. Tapi ketika kita, saudaraku, diuji seperti Ayub, maka apa yang di hatinya benar-benar bisa kita lihat. Waktu dia berkata, terpujilah nama Tuhan, dia yang memberi, dia yang mengambil. Dan Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Kita juga sering berkata, sampai mati ikut Tuhan, apapun yang terjadi kita harus setia. Ayo teman-teman, rajinlah beribadah, kita harus semangat, kita harus bersuka cita. Tapi kan belum tentu itu isi hati saudara. Nah, isi hati saudara akan terlihat ketika apa yang terjadi atas hidupmu tidak seperti yang kau harapkan. Tapi di situ kau berkata, saudara-saudara, tetap cinta Tuhan, ikut Tuhan, jangan menyerah. Baru kelihatan itu isi hatimu. Tapi kalau kamu malah kebalik, ya, aku udah ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh, udah setia. Padahal masih banyak lebih jahat dari aku. Kenapa aku yang mengalami musibah ini? Berarti isi hatimu kelihatan bukan seperti yang kau ucapkan selama ini. Makanya saudara, ketika pada kala ini, kita mungkin sedang diuji atau sedang mengalami cobaan. Apa yang menjadi reaksi kita? Itulah isi hati kita. Kalau reaksi kita tidak seperti kehendak Tuhan, kita harus insaf dan sadar dan bertobat. Katakan amin. Makanya dikatakan sebagian besar dari orang Israel pada kala itu tidak berkenan kepada Allah, maka mereka mati di padang gurun. Mereka mengucapkan setia kepada Allah, tetapi pada kenyataannya mereka tergoda kepada ilah lain. Mereka menyatakan setia kepada Allah, tapi kenyataannya mereka jatuh kepada makan minum pesta pora. Bahkan kepada percabulan, bahkan kepada sungut-sungut. Beginikah orang yang mencintai Allah, makanya waktu mereka berada di padang gurun dengan berbagai cobaan, kelihatan isi hati mereka. Itu sebabnya Allah murka. Dan hari ini juga sama beritahukan kepada kita, apa yang sedang kita alami hari ini juga akan membuktikan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita mengeluh, kalau kita bersungut-sungut, kalau kita takut, kalau kita tidak lagi yakin dengan Tuhan, itu adalah isi hati kita. Makanya saudara, dalam Ulangan pasal 8 ayat 2-3 berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui
apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dikatakan di sana Tuhan sedang menguji orang Israel di padang gurun 40 tahun untuk merendahkan hatinya dan mencoba untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Kerap kali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diberi kesempatan atau dicoba. Ketika kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat dicoba, emosi atau amarah kita langsung kita mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kutuk. Itulah isi hati saudara. Jadi cobaan itu membuktikan apa yang ada dalam hati saudara. Berarti saudara belum tuntas ataupun belum beres. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Allah saudara mau bukan Allah tidak tahu isi hati kita, bukan. Tapi Allah mau beritahu isi hatimu kepada kita. Sampai di sini nangkap, amin. Jadi kan kita kerap kali seperti terkaburkan, entah kenapa saudara. Kita merasa kuat, merasa rohani, atau merasa suci, merasa kudus gitu ya. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada hal ujian atau cobaan, kita malah cemplung, malah jatuh, terpengaruh. Maka waktu kita berada di posisi itu, Tuhan menunjukkan, tuh nih, yang kau menurut kau sudah rohani, kau merasa sudah paling sabar, kau merasa sudah paling suci, kau merasa sudah paling benar. Tapi nyatanya hidupmu waktu diperhadapkan dalam cobaan yang sesederhana ini pun engkau sudah kacau. Jadi itu sebabnya saudaraku, ketika kita pada kala ini, apa yang sedang kita alami, lalu apa yang kita munculkan, apa yang kita perkatakan pada saat situasi tidak menentu dalam hidup kita, itulah isi hati kita. Itulah sebenarnya keberadaan hati kita. Makanya Ulangan pasal 8 ayat 16 berkata, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu. Dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi Allah saudara mengizinkan hal itu supaya kita bisa bercermin. Dan Allah bukan mau mempermalukan kita, tapi Allah mau mengatakan, ini loh kondisi hatimu. Engkau harus berubah, engkau harus bertobat, engkau harus membereskan seluruh kehidupanmu. Karena engkau tidak boleh hanya dinilai dari ekspresi luarmu. Engkau tidak bisa dinilai dari cara berbusanamu. Engkau tidak bisa dinilai dari aktivitas-aktivitas rohanimu. Engkau harus dinilai berdasarkan sebuah godaan, cobaan. Maka itulah yang menjadi isi hatimu, atau itulah keberadaan hatimu. Dan kalau kita masih melenceng, kalau kita masih bersalah, kalau kita masih tergoda, kita harus insaf. Katakan amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti hanya orang kaya atau yang sukses mengalami godaan, tapi miskin dan gagal pun tetap juga mengalami godaan dan ujian. Saya berikan saudara pengertian pada kita. Kaya dan miskin, sukses dan gagal sama-sama berpotensi menjadi cobaan bagi kita. Kalau kita contohkan jadi orang kaya atau orang sukses, cobaannya bagi kita apa? Jadi sombong. Setelah kita jadi sombong apa? Melupakan Tuhan. Jadi kekayaan bisa menjadi cobaan. Tapi miskin juga saudaraku juga bisa menjadi cobaan. Waktu kita miskin dan gagal, kita jadi tergoda untuk putus asa. Dan setelah kita putus asa, apa yang terjadi? Kita jadi menyangkal Tuhan. Jadi kaya miskin, sukses juga dan gagal itu menjadi cobaan kepada kita.
Tapi saya berharap kepada kita, apapun kondisi kita hari ini, baik mungkin kita dalam keadaan sukses atau dalam keadaan gagal, atau kita dalam keadaan kaya atau miskin, harus kita terus sadar akan posisi kita, bahwa setiap saat kita diuji. Makanya Paulus berkata, jangan seorang merasa dirinya berdiri teguh. Hati-hatilah, artinya waspadalah, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, supaya setiap cobaan, ujian yang menerpa hidup dan iman kita, kita mengambil sebuah keputusan yang memuliakan Tuhan, kita mengambil tindakan yang mengagungkan Tuhan. Dan kalaupun seandainya kita mengambil sebuah keputusan yang salah, itu menunjukkan kualitas hati kita, isi hati kita. Dan ketika tahu isi hati kita belum seperti yang Tuhan kehendaki, saat itu kita insaf dan berubah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Makanya saudara, yang terakhir saya akan tutup khotbah ini. Apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi pencobaan? Kita harus berjaga-jaga. Dan kita harus hidup dalam doa. Dan dengan penuh kesadaran bahwa kita berada dalam pantauan Allah. Saya ulang saudaraku. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi cobaan dengan benar? Kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang masuk sadar loh. Seperti yang saya katakan, kan kenapa ada orang waktu dia emosinya naik kali dipukuli orang lain atau dipukuli pasangannya, bahkan ada yang sampai disiksa, bahkan maaf sampai ada yang dibunuh. Coba, karena pada kala itu saudaraku sama sekali dia ada orang, atau ini paling miris, ada orang sampai bisa membunuh ibunya, mamanya, kandungnya karena emosi. Saya pernah mendengar berita begitu, membunuh mama kandungnya hanya karena tidak dikasih uang. Lalu saat itu mamanya meninggal dan beberapa saat kemudian dia ditangkap. Jawabannya apa pada umumnya? Ya aku kalap, aku di luar kendali, aku nggak sadar. Karena kenapa nggak sadar? Bukan tidak tahu itu ibunya, tapi itu artinya dia sedang tidak berada dalam sebuah kesadaran bahwa kalau aku melakukan ini ada konsekuensi. Kalau aku membunuh ibuku, aku pasti akan dihukum. Itu tidak ada lagi dalam pikirannya. Nah, makanya saudara, kesadaran kita penting. Sama seperti kita, kalau aku melakukan ini, padahal ini cobaan, Tuhan tahu, maka ini bisa membuat Allah murka kepada saya. Seperti orang Israel, mereka tidak berkenan. Tangkap sampai sini, amin. Jadi sepanjang hidup kita itu harus punya kesadaran. Sehingga kita berjaga-jaga. Lalu setelah kita berjaga-jaga, hidup dalam doa. Hidup dalam doa yang saya maksud di sini saudaraku, bukan cuma sekedar berdoa tanpa arah. Yang semestinya doa itu apa? Doa itu adalah bagaimana kita supaya mengerti isi hati Tuhan. Kan doa itu kan menyampaikan ataupun berbicara kepada Tuhan. Jadi saat kita diuji, saat kita dicoba, kita berdoa, Tuhan cobaan ini, ujian ini. Lalu kita mesti bertanya, apa rencanamu di balik ini? Sama seperti COVID-19 ini. Kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa kita sebenarnya, doa kita apa rencana Tuhan di balik COVID-19 ini? Yang mengerti katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau itu tidak kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi putus asa. Jadi kita mesti pastikan seperti yang dikatakan pada Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam arti kata bahwa kita harus berjaga-jaga, berdoa, bahkan juga harus tetap sadar bahwa Allah menyertai kita, melihat dan memperhatikan kita, supaya kita tetap selalu waspada dan mengambil keputusan yang tepat saat kita berada di dalam sebuah pencobaan. Katakan amin. Amin buat firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini akan memberkati dan akan mengubah seluruh kehidupan kita pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Kalian berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa seluruh hatimu, bawa seluruh kehidupan. Katakan, Tuhan, aku mau bagaikan domba yang mendengar suaramu, mengenal suaramu, nurut
sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai Dia. Sebab Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, Jesus. Tuhan, ini seluruh umat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada, Tuhan tolong dan Tuhan lawan. Tuhan ubah dan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Aku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku Tuhan, umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari katakan, sembah dan muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Jesus, Tuhan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya pemulihan dari Tuhan memberkati hidup kami. Kami sembah Kau, jamalah lawatlah kami, ubah dan pulihkanlah kami. Haleluya, haleluya. Abang berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh kehidupan mereka, agar mereka terus mendekat kepada-Mu, bertumbuh di dalam Engkau, mengenal pribadi-Mu, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan yang ada di Sungai, yang ada di Pucung, yang ada di Johor, Senayan, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di daerah-daerah lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami seperti bunda, seperti Engkau Yesus Kristus, yang rela melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan. Pulihkan dan ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, dan sementara kami akan berikan persembahan kami, berkati setiap pemberian kami dengan sukacita, dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya berharap kita tetap aktif untuk ikut dalam live streaming ini. Bagi teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir, tinggalkan jejak digital saudara, katakan saya diberkati atau puji Tuhan atau haleluya atau apapun, supaya itu menunjukkan bahwa saudara benar-benar ikut ibadah dari awal sampai akhir, khususnya kepada semua pelayan-pelayan. Dan saya sapa juga semua jemaat Tuhan yang ada di Sungai, Kuala Lumpur. Shalom, apa kabar? Kami rindu bersama dengan saudara dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga SOP. Semua mesti ikuti SOP atau protokol kesehatan. Jangan sampai ada seorang pun yang mengabaikannya. Saya juga menyapa jemaat mungkin yang ada di Johor,
Shalom, beberapa orang pun yang ada di sana, saya ucapkan shalom, khususnya yang ada di gereja. Tetap semangat, tetap melakukan terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Seperti biasa saudaraku, saudara boleh mengantarnya ke depan, ke kotak persembahan yang telah kita siapkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, atas pujian penyembahan, bahkan atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami keluarkan dari mulut kami, Tuhan yang dipermuliakan. Bapakku yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah kami yang memberikan pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Persembahan boleh diantar ke depan. Kita mendengarkan Warta Sepekan. Warta Sepekan edisi 18 April 2021. Ibadah Raya. Ibadah Raya kita adakan setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 8 pagi, sesi kedua pukul 10 pagi, dan sesi ketiga pukul 8 malam. Sekali lagi saudaraku, ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 8 pagi, sesi kedua pukul 10 pagi, dan sesi yang ketiga pukul 8 malam. Bagi saudara yang ingin beribadah bersama-sama dengan kita, saudara boleh mendaftarkan kepada para pelayan Tuhan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Saudara mengerti, amin? Mesbah doa. Mesbah doa malam kita adakan via Zoom setiap hari Jumat pukul 8.30 waktu Malaysia. Diwajibkan kepada pelayan dan terbuka kepada seluruh jemaat. Kami yakin dan percaya saudaraku, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan ikut serta mengambil bagian dalam mesbah doa malam kita. Amin saudara. Dan yang ketiga, selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelayan dan jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan mingguan. Kiranya apa yang saudara tabur, Tuhan berkati bagi kemuliaannya. Amin saudaraku. Dan bagi saudara yang ingin mentransfer persembahan saudara, silahkan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari dukung halaman YouTube kita atas nama Daniel Siburian dengan cara like, share, dan subscribe saudaraku. Supaya jemaat Tuhan, terlebih GBI Icon City Malaysia, banyak terjangkau lewat halaman YouTube kita ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia, dan terima kasih kepada seluruh pelayan tetap setia yang telah mendukung, baik dalam doa dan dalam dana. Terus berdoa buat pelayanan kita, supaya Tuhan terus bekerja, dan yang terbaik dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa berkat. Tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. See you next time.